Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau memaparkan kepada teman-teman mengenai video tentang analisis penjualan es pisang hijau dan es cendol. Dan silakan menonton. Bye-bye. Let's go steady, let's go out and tell the whole damn world how one night I was born in bed. Sekarang saya itu akan membahas atau memaparkan kepada teman-teman mengenai analisis perbandingan usaha es cendol dan es pisang hijau. Nah, ternyata teman-teman, kita itu harus ketahui dulu apa sih itu usaha kuliner tradisional. Nah, ternyata usaha kuliner tradisional itu adalah salah satu peluang bisnis yang memiliki potensi besar di kalangan masyarakat. Nah, contohnya itu seperti es cendol dan es pisang hijau, yang dimana ini adalah contoh kuliner tradisional yang banyak diminati, yang dimana karena memiliki cita rasa khas dan harga yang terjangkau serta dapat mudah ditemukan. Nah, jadi kita masuk lagi ke pembahasan mengenai apa sih itu usaha kuliner. Nah, ternyata usaha kuliner itu merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, di mana ini itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat. Dan usaha kuliner ini menjadi salah satu peluang usaha yang memiliki peluang yang besar karena makanan dan minuman itu adalah salah satu kebutuhan dari konsumen masyarakat. Baik, masuk di pengertian es cendol. Es cendol adalah minuman tradisional yang terbuat dari cendol berbahan tepung, beras atau tepung sagu yang disajikan dengan santan, gula merah cair, dan es batu. Minuman ini memiliki rasa manis seperti saya dan segar sehingga banyak diminati oleh masyarakat, terutama saat cuaca panas. Berarti kamu banyak Terus rasanya yang sangat enak itu juga menjadi salah satu minuman tradisional yang mudah ditemukan dan memiliki peluang usaha yang cukup baik. Terus kita masuk di pisang hijau. Pisang hijau juga itu adalah makanan tradisional khas Makassar yang terbuat dari pisang yang dibungkus adonan tepung berwarna hijau dan disajikan dengan santan, sirup, serta es batu. Pisang hijau juga memiliki rasa yang manis dan tekstur lembut sehingga banyak diminati masyarakat. Terus perbandingan usaha es cendol. Dari segi modal, usaha es cendol membutuhkan biaya yang lebih kecil dibandingkan usaha pisang hijau karena bahan dan alat yang digunakan lebih sederhana serta mudah diperoleh. Modal usaha es cendol biasanya digunakan untuk membeli cendol, santan, gula merah, es batu, gelas, dan sedotan. Sedangkan usaha pisang hijau membutuhkan modal yang lebih besar karena menggunakan lebih banyak bahan dan proses pembuatannya lebih rumit. Selain pisang hijau dan tepung, usaha ini juga memerlukan santan, sirup, pewarna makanan, serta perlengkapan penyajian lainnya. Oleh karena itu, usaha pisang hijau memerlukan persiapan modal yang lebih banyak dibandingkan usaha es cendol. Terus kita masuk di perbandingan dari segi produksi. Dari segi produksi, es cendol lebih mudah dibuat karena prosesnya sederhana dan tidak memerlukan banyak tahapan. Pembuatan es cendol juga lebih cepat sehingga dapat disajikan dalam waktu singkat. Sedangkan pisang hijau memiliki proses pembuatan yang lebih panjang. Harus membuat adonan hijau dulu, terus membungkus pisang, lalu mengukusnya terlebih dahulu, disajikan terus disajikan. Oleh karena itu, pembuatan pisang hijau membutuhkan waktu dan ketelitian lebih dibandingkan es cendol. Terus kita masuk di perbandingan dari segi keuntungan. Dari segi keuntungan itu es cendol lebih cepat memberikan keuntungan karena banyak biaya produksinya lebih kecil dan bahannya yang digunakan lebih sederhana. Masuk di video ini. Terus sedangkan pisang hijau membutuhkan biaya produksi yang lebih besar, tetapi memiliki harga jual
yang lebih tinggi di daerah Wanci. Pisang hijau biasanya dijual sekitar 5.000 sehingga hingga 10.000, dari 5.000 sampai 10.000. Itu per porsi. Tergantung ukuran dan isi produknya juga sih. Dengan demikian es cendol unggul dari segi biaya produksi yang rendah, sedangkan pisang hijau unggul dari segi nilai jual yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan resiko usaha. Di sini kalau kita lihat kembali perbandingan antara resiko usaha es cendol dan pisang hijau, sebenarnya resikonya itu sama, karena begini, di sekarang ini produk itu banyak dijual oleh masyarakat, sehingga itu bisa menjadi resiko bagi usaha. Kemudian juga ini mengenai cita rasa. Kalau rasanya berbeda, itu bisa juga menjadi sebuah risiko. Selanjutnya ada persamaan es cendol dan pisang hijau. Kalau dilihat dari persamaannya, di sini itu es cendol dan pisang hijau itu keduanya itu sama-sama termasuk makanan dan minuman tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat. Sedangkan itu keduanya ini juga sangat dibutuhkan saat musim panas seperti ini, karena pastinya orang tuh akan merasa haus. Nah, jualan seperti ini akan sangat-sangat laku. Baik, kita langsung simpulkan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian, usaha es cendol dan pisang hijau, keduanya itu sama-sama memiliki peluang yang baik untuk usaha. Kemudian juga es cendol itu dia lebih unggul dari segi modal dan proses pembuatan karena dia lebih sederhana. Kemudian juga sedangkan pisang hijau itu dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan tampilan yang cantik, lebih cantik dari es cendol. Namun di sini pisang hijau itu dia membutuhkan proses yang lebih rumit. Kemudian dengan pengelolaan yang baik, kedua usaha tersebut itu dapat memberikan keuntungan yang menjadi peluang usaha kuliner bagi kita. Oke, itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maksud you ngapain? I just had to let you know you're